Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan cinta, terima kasih Anda masih setia menyaksikan video-video terbaru saya di YouTube channel pribadi saya, Nikmah Ashifa. Dalam kesempatan kali ini saya akan bagikan tips ya, 4 tips menikah dengan janda. Jadi kalau misalkan Anda ingin menikah dengan seorang janda, maka ada beberapa hal yang perlu untuk Anda siapkan terlebih dahulu. Karena ada salah satu rekan cinta yang baru saja bercerita kepada saya, beliau itu memiliki pasangan, baru saja 3 bulan menikah dengan seorang janda, tetapi ternyata si wanitanya ini malah masih sering keluar malam, masih sering chattingan dengan laki-laki lain. Nah, kondisi ini tentu harus dijadikan sebagai pelajaran agar Anda cermat dan juga hati-hati ketika akan menikah dengan seorang janda. Menikahi janda itu sesuatu yang harus dipertimbangkan secara khusus begitu ya. Tidak Anda asal suka, Anda kemudian menikahinya, tetapi Anda kurang jeli dan juga cermat, nanti juga akan menimbulkan permasalahan baru. Nah, kira-kira apa saja yang perlu untuk dipersiapkan ketika Anda ingin menikah dengan janda? Yang pertama adalah Anda perlu untuk mengetahui dulu, kira-kira dulu mereka cerainya karena hal apa. Apakah karena memang ada kesalahan dalam hubungan mereka, ya, ada ketidakcocokan, atau karena memang pasangannya selingkuh, atau karena apa? Atau mungkin ada kekurangan di dalam diri wanita tersebut yang membuat dia diceraikan oleh suaminya. Jadi kondisi ini harus Anda gali terlebih dahulu. Kalau misalkan Anda mendapatkan satu cerita dari calon pasangan Anda saja sih kurang tepat ya rekan cinta. Anda perlu untuk menggali informasi dari kerabat dekatnya mungkin, atau dari tetangga dekatnya yang mengetahui seluk-beluk tentang pernikahan mereka dulu. Ya, kalau informasinya sudah bagus, oh ternyata dia itu cerai karena suaminya selingkuh, karena suaminya kasar, suaminya kurang tanggung jawab. Dia sebenarnya wanita yang baik kok, maka lanjut, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, Anda juga perlu untuk memastikan dulu apakah dia sudah stabil mentalnya ataukah belum. Kalau misalkan dia belum stabil mentalnya ya, dia masih ada rasa trauma terhadap pernikahan, atau dia masih ada rasa cinta dengan mantan suaminya. Nah, ini kan bahaya juga. Kalau tetap Anda teruskan, khawatirnya nanti timbul ketidakbahagiaan dalam rumah tangga. Dia kurang setia, dia akhirnya tidak sepenuh hati menjalani hubungannya dengan Anda. Maka pastikan dulu dia mentalnya benar-benar sudah siap, mentalnya sudah oke, dia sudah tidak lagi merasa trauma, tidak lagi masih ada rasa cinta dengan mantan suaminya. Maka silahkan lanjut. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu untuk Anda pastikan juga adalah tentang bagaimana kondisi ke depan kalian nantinya. Anak-anak bawaannya ini juga perlu untuk dipastikan bagaimana ke depannya. Kalau misalkan Anda ya menikah dengan janda tersebut tetapi Anda belum siap memiliki anak dari pernikahannya dulu ya, mendapatkan anak dari pernikahan beliau dulu ya, khawatirnya nanti akan membuat Anda tidak memperlakukannya dengan baik. Jadi pastikan dulu Anda benar-benar sudah siap, kondisinya juga sudah sama-sama oke, begitu ya, ada kesepakatan tentang nafkah, tentang pertanggungjawaban nanti anak tersebut bagaimana, begitu ya. Maka Anda harus benar-benar mempersiapkan ini loh, jangan disepelekan. Khawatirnya begini rekan cinta, kalau misalkan Anda nekat menikah dengan janda tersebut, tetapi hati Anda masih tidak nyaman, masih tidak suka dengan anak tiri Anda, itu akan membuat Anda zolim nanti ke depannya. Nanti juga akan berpengaruh pada istri Anda. Dia pasti akan merasa tersakiti, merasa tidak diperlakukan dengan layak, jangan-jangan nanti malah bisa menuntut cerai, ya kan? Tentu tidak nyaman kondisi itu. Jadi pastikan dulu tentang anak bawaan si janda tersebut. Apakah Anda benar-benar siap menerima, menyayanginya dengan baik, ataukah tidak? Jadi jangan paksakan diri Anda jika memang belum siap. Ya, Anda perlu berdamai dulu dengan kondisi Anda. Karena kalau misalkan Anda menjalani sesuatu tidak atas dari hati Anda ya, tidak tulus dari hati Anda, itu akan membuat Anda merasa terbebani dan responnya juga akan tidak baik. Begitu. Nah, kemudian yang keempat yang perlu untuk Anda ketahui juga adalah tentang kondisi dia saat ini, apakah benar-benar sudah clear masalahnya dengan mantan suaminya ataukah belum.
Jangan sampai Anda seperti kasus yang pernah ada ya di klien saya, dia taunya si istrinya itu sudah bercerai, tetapi ternyata istrinya berbohong. Ternyata dulu dia hanya lari saja dari suaminya, jadi belum pernah terjadi perceraian. Jadi belum clear masalahnya. Ketika dia sudah menikah belasan tahun ya, barulah istrinya cerita kalau dia dulu itu lari karena dia merasa tidak nyaman, perasaannya tidak tenang ya. Dia akhirnya berani jujur cerita bahwa dia belum sepenuhnya clear dengan si suaminya yang dulu. Akhirnya kan dia heran juga kan, pernikahan mereka akhirnya tidak sah kan, karena dia masih punya ikatan pernikahan dengan si suaminya yang dulu. Begitu. Jadi harus dipastikan dulu apakah masalahnya sudah clear ataukah belum. Jadi itulah beberapa hal yang memang penting untuk Anda pertimbangkan dan perlu untuk Anda siapkan ya rekan cinta. Sekali lagi, menikah dengan janda itu tidak masalah. Yang terpenting Anda dan juga dia memiliki kecocokan, memiliki niat yang baik, tulus, tidak ada paksaan, dan tentunya Anda perlu untuk menyiapkan beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk rekan cinta yang mungkin ingin mengetahui karakter dari pasangannya atau Anda ingin dibantu bagaimana untuk menyelesaikan masalah asmara Anda atau rumah tangga Anda bisa langsung konsultasi dengan saya di 0812588305. Untuk konsultasi Anda bisa melakukan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Dan untuk rekan cinta yang mungkin ingin dibuatkan video khusus seputar asmara maupun rumah tangga, silahkan ya tulis komentar Anda di kolom komentar di bawah ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.